Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Kalian bisa memanggil saya Ibu Ica atau Kak Ica. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai transformasi fungsi refleksi. Nah, sebelumnya pasti kalian tidak asing dengan kata refleksi. Karena pada saat kalian di jenjang SMP, kalian sudah mempelajari materi refleksi ini, di mana kalian mempelajari merefleksikan suatu titik, suatu garis, dan suatu bidang datar. Sebelum kita membahas materi transformasi fungsi refleksi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Kalian bisa mempost video ini terlebih dahulu untuk berdoa. Setelah selesai berdoa, mari kita lanjut. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai transformasi fungsi refleksi, di sini kita akan mengingat terlebih dahulu apa saja yang telah kita dapat pada materi refleksi di SMP. Nah, di sini kita dapat bahwa jika suatu titik P, X, Y kita refleksikan terhadap sumbu X akan menghasilkan P aksen X, min Y. Nah, selanjutnya jika kita merefleksikan titik P, X, Y terhadap sumbu Y, kita akan mendapatkan P aksen min X, Y. Nah, bagaimana jika kita merefleksikan titik Px, Y terhadap titik asal atau titik 0,0, maka hasilnya yaitu P aksen min X, min Y. Lanjut. Nah, di sini ada sebuah mini cerita di mana Khairul adalah seorang penjual mangkuk yang akan mempromosikan barang jualannya. Dia meletakkan mangkuk tersebut untuk difoto di atas meja seperti pada gambar berikut ini. Nah, di sini Khairul melihat sebuah bayangan mangkuk tersebut ada pada meja tersebut. Nah, selanjutnya apa hubungan antara bayangan mangkuk di atas meja tersebut dengan materi refleksi kali ini? Kita misalkan suatu mangkuk tersebut sebagai sebuah fungsi, di mana fungsi tersebut yaitu Y sama dengan X pangkat 2 min 4X plus 4. Kita bisa ilustrasikan pada bidang koordinat kartesius seperti pada gambar berikut ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa grafik fungsi yang biru adalah sebuah mangkuknya, dan sebuah grafik yang berwarna merah merupakan hasil pencerminan dari mangkuk tersebut. Dan kita misalkan meja tersebut sebagai sumbu X. Jadi di sini didapat sebuah fungsi yang direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, kita lanjut. Kita di sini akan membahas mengenai refleksi vertikal dan refleksi horizontal. Pertama, kita akan membahas mengenai refleksi vertikal terlebih dahulu. Refleksi vertikal atau refleksi terhadap sumbu X, sumbu yang datar. Nah, kita ingat tadi bahwa suatu titik Px, Y kita refleksikan terhadap sumbu X menghasilkan P aksen X, min Y. Nah, perlu diingat bahwa suatu fungsi Y sama dengan suatu fungsi Fx. Kita substitusikan Y sama dengan Fx tersebut ke rumus di atas, maka didapat suatu titik Px, Fx menghasilkan P aksen X. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi di mana suatu fungsi direfleksikan terhadap sumbu X. Kita dapat grafik
Y sama dengan min fx adalah hasil refleksi dari Y sama dengan fx terhadap sumbu x. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 5x ditambah 3. Tentukan refleksi terhadap sumbu x. Nah, kita selesaikan. Diketahui fx sama dengan 2x kuadrat min 5x ditambah 3. Ditanyakannya refleksi terhadap sumbu x. Kita jawab, kita menggunakan aturan Y sama dengan fx menjadi Y sama dengan min fx yang sudah kita dapatkan tadi. Kita substitusikan fungsinya, didapat Y sama dengan min dikali 2x kuadrat min 5x ditambah 3. Nah, kita kalikan fungsi tersebut dengan negatif. Negatif 1 dikali 2x kuadrat, jadi negatif 2x kuadrat. Negatif 1 dikalikan dengan negatif 5x menjadi positif 5x. Lalu min 1 kita kalikan dengan 3, plus 3 menjadi min 3. Nah, jadi hasil refleksi fungsi tersebut terhadap sumbu x kita dapatkan Y sama dengan min 2x kuadrat plus 5x min 3. Diketahui grafik fungsi kuadrat Y sama dengan fx yang memiliki titik minimum 5, min 7. Tentukan koordinat titik dan apakah titik tersebut minimum atau maksimum berdasarkan Y sama dengan min fx. Nah, kita selesaikan. Diketahui titik minimum 5, min 7. Kita gunakan aturan Y sama dengan min fx adalah hasil refleksi dari Y sama dengan fx. Nah, jika pada titik x, y, maka hasil refleksinya menjadi x, min y. Kita kalikan variabel y-nya dengan negatif. Variabel y-nya yaitu min 7. Kita kalikan dengan negatif, hasilnya menjadi positif 7. Nah, jadi kita dapatkan titiknya, hasil refleksinya yaitu 5,7. Sehingga titik 5,7 merupakan titik maksimal. Nah, perlu kita ingat bahwa jika suatu fungsi kuadrat yang memiliki titik minimum, jika kita refleksikan terhadap sumbu x, maka hasil refleksinya menjadi titik maksimum. Dan sebaliknya, jika suatu fungsi kuadrat dengan titik maksimal atau maksimum, jika kita refleksikan terhadap sumbu x, maka hasil refleksinya menjadi titik minimum. Selanjutnya, di sini ada refleksi horizontal atau refleksi terhadap sumbu y. Kita bisa lihat ilustrasi tersebut, yaitu grafik y sama dengan f min x adalah hasil refleksi dari y sama dengan fx terhadap sumbu y. Kita lihat di sini perbedaan dengan sebelumnya. Di sini kita hanya mengkalikan variabel x-nya dengan negatif, sedangkan yang tadi kita mengalikan fungsinya dengan negatif. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh soal yang ketiga. Diketahui fx sama dengan 2x kuadrat min 5x ditambah 3. Tentukan refleksi terhadap sumbu y. Kita selesaikan. Jangan lupa diketahui fx sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 3. Ditanyakan refleksi terhadap sumbu x. Kita jawab menggunakan aturan yang tadi. Kita substitusikan fungsinya, lalu kita kalikan dengan negatif. Variabel x-nya kita kalikan dengan negatif menjadi negatif x kuadrat, di sini negatif x. Lalu kita hitung, kita dapat min x kita kuadratkan akan menghasilkan x kuadrat. Lalu di sini ada min 5 kita kalikan dengan min x, hasilnya akan
menjadi positif 5x. Maka hasil refleksinya adalah Y sama dengan 2x kuadrat plus 5x plus 3. Nah, kita sudah selesai membahas mengenai materi transformasi fungsi refleksi. Semoga materi yang saya jelaskan bisa kalian pahami dengan baik dan bisa kalian ingat. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya.